Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Fatroni Khozir. Di sini saya akan sedikit berbagi tips tentang seputar pekerjaan atau tips hal-hal apa saja sih yang diperlukan ketika seseorang ingin melamar sebuah pekerjaan di perusahaan. Yang pertama adalah seseorang harus mempersiapkan yang namanya surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu yaitu berisikan tentang personal data dari seorang kandidat itu sendiri. Seperti di sana ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, ada background education, lulusan apa gitu. Kemudian di sana juga ada alamat, ya. Jangan lupa juga melampirkan mobile, nomor telepon, email, dan status gitu. Selain daripada itu, di surat lamaran kerja itu sendiri harus menginformasikan tentang dari mana kita mendapatkan informasi, ya, informasi tentang lowongan kerja tersebut. Contoh, kalau kita dapat infonya dari portal website, sebutkan, atau dari Facebook, atau dari Jobstreet, atau dari LinkedIn, atau dari Glean dan sebagainya. Dari portal manapun dan bahkan dari kawan pun harus disebutkan. Based on mana kita mendapatkan informasi tentang lowongan itu. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan daftar riwayat hidup atau CV, ya. CV atau kurikulum vitae, ya. Apa saja sih data yang ada di dalam CV kita itu, ya? Yang pertama di sana sama seperti yang surat lamaran kerja. Yang pertama itu menjelaskan tentang personal data, tentang data pribadi kita, seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat, tempat tinggal saat ini, atau kemudian telepon atau email, ya. Kemudian apalagi di sana juga tentang background pendidikan. Kita jelaskan semua, kita cantumkan semua pendidikan yang telah kita tempuh, mulai dari SD, SMP, SMA, sarjana, dan sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah melampirkan pengalaman kerja, ya. Kalau kita punya pengalaman kerja, boleh dilampirkan, dijelaskan umpamanya dari posisi kita sebagai apa, dari prodi apa sampai apa, di PT mana gitu. Dan untuk CV yang baik dan lebih yang bagus, ya, menurut kawan saya di sebuah perusahaan multinational company, saya dapat sharing dari beliau, bagi yang memang sudah berpengalaman kerja sebaiknya, ya, description itu dituliskan gitu. Berbeda dengan orang yang baru lulus atau fresh graduate. Itu tidak perlu sedetail itu. Tapi bila bagi kita yang memiliki pengalaman kerja, ya, sebaiknya deskripsi detail job desk kita dituliskan. Kemudian apalagi yang perlu dilampirkan? Ya, sertifikat, ya. Kalau kita punya sertifikat
sertifikat pengalaman kerja atau sertifikat keahlian seperti komputer, bahasa Inggris, TOEFL dan sebagainya, itu perlu dilampirkan di CV. Apalagi yang perlu dilampirkan, pengalaman organisasi. Bila mana kita memiliki pengalaman di organisasi, itu sangat membantu, sangat menjadi pertimbangan sebuah company untuk meng-hire sebuah kandidat itu. Kenapa? Dari pengalaman organisasi itu, seorang kandidat akan dinilai bahwa kita memiliki kemampuan manajerial yang baik. Ada pandangan begitu dari sisi human resource-nya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan komputer, kapabilitas kita. Seperti kita memiliki keahlian di komputer, ataupun kita menguasai sistem, ataupun kita menguasai software dan sebagainya. Itu sangat membantu ya. Saya kira itu yang perlu dilampirkan di CV ya. Berikutnya, yang ketiga adalah melampirkan identitas pribadi. Identitas pribadi itu antara lain biasanya di company itu yang dipersiapkan adalah fotokopi KTP, kemudian foto berwarna ukuran 2x3 atau 3x4. Tapi biasanya bila kita sudah diterima, nanti dia akan minta kakaknya ya, itu sebagai syarat sih, kakak, kemudian buku bank dan sebagainya. Tapi untuk pemula biasanya cukup membawa identitas KTP. Yang keempat adalah melampirkan ijazah dan transkrip nilai. Itu sebetulnya syarat akhir ya. Supporting dokumen itu dibutuhkan ketika kita akan bertemu dengan user, ketemu dengan HRD-nya gitu. Tapi yang secara umum ya, untuk melamar di sebuah perusahaan sekarang ini kan zamannya teknologi, yang syarat-syarat seperti support itu dibutuhkan ketika nanti pada saat kita ada panggilan interview, itu perlu dibawa syarat-syarat itu. Tapi untuk di zaman sekarang lebih banyak kita cukup meng-create CV ya, CV dengan lengkap. Kemudian di sana kita jelaskan kita cantumkan data pribadi kita, background pendidikan, pengalaman kerja, kemudian pengalaman organisasi, kemudian skill komputer kita, kemudian sertifikat dan lainnya, dan additional kalau ada tambahan. Itu cukup menjadi syarat untuk kita apply CV, baik lewat portal, lewat website dan sebagainya. Tapi kalau mau ngelamar langsung, datang langsung, walking interview ya, gitu. Itu perlu dibawa. Tapi untuk sejauh ini bagi perusahaan-perusahaan yang benefit, good profile itu nggak perlu sih. Cukup CV, kita attach CV, kirim email by CV ke alamat perusahaan tersebut, itu udah cukup itu. Nanti pada saat kita dipanggil untuk interview, baru kita melampirkan semuanya yang dibutuhkan tadi gitu. Terima kasih.